Pokoknya jangan sampai terlewatkan, jangan di skip karena nanti takutnya miss ya teman-teman gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman Misteri Mbak Suci. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bantu support channel Misteri Mbak Suci. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Baik teman-teman, kali ini saya tertarik utarakan beberapa pertanyaan atas apa yang kami dapatkan di dalam mengawal kasus Subang ini ya. Jadi ibarat katanya ini adalah unek-unek dan pertanyaan yang sempat kami bahas beserta tim ya, tim Misteri Mbak Suci gitu. Jadi semoga dengannya adanya pertanyaan ini sekaligus bisa jadi petunjuk bagi pihak berwenang untuk melakukan pendalaman gitu ya. Dan insya Allah terkait dengan beberapa saksi yang selama ini sudah banyak diketahui publik, atau mungkin pertanyaan ini juga sudah dibahas oleh teman-teman YouTuber, teman-teman dari media online lainnya gitu kan sebelumnya. Namun sayang ada beberapa pertanyaan ini yang belum sempat kami tanyakan langsung kepada yang bersangkutan ya, kepada saksi gitu. Dan saya pertegas sekali lagi untuk teman-teman Misteri Mbak Suci, dan perlu digarisbawahi ya, apa yang kami tanyakan gitu, pertanyakan tidak bertujuan menggiring opini maupun menyudutkan pihak manapun gitu. Oke ya. Dan bukan apa juga ya, kayak bukan suatu bukti bila seseorang terbukti juga, enggak ya teman-teman. Ini cuman unek-unek lah ya gitu. Ada sesuatu yang ingin ditanyakan tapi belum kesampaian gitu. Oke, ini kita bahas yang pertama itu terkait dengan kejadian tanggal 17 Agustus 2021. Di saat saksi Danu diminta oleh Kang Yoris untuk membeli double tip dan meminta uang kepada almarhumah Amel ya, itu sempat kami bahas gitu. Masa iya ya gitu kan, Danu nggak pegang uang, masa harus minta uang ke almarhumah, double tip berapa sih teman-teman gitu kan ya, masa harus minta uang ke almarhumah gitu. Dan kita juga sempat pertanyakan, apa iya di daerah Kasomalang di rumah Kang Yoris tidak bisa beli double tip gitu ya, apa yang nggak ada yang jual double tip gitu kan. Nah itu kita sempat pertanyakan gitu kan. Itu hanya Yoris dan Danu lah ya yang bisa menjawab gitu, yang tahu gitu. Nah terus apalagi soal kaitan puntung rokok gitu kan. Nah kita juga sempat pertanyakan gini, apa iya ya waktu Danu disuruh Yoris minta uang ke Amel untuk beli double tip itu sempat nyalain ini rokok gitu kan, karena memang kita sempat lihat ada ini ya di asbak itu tuh ada puntung rokok, cuman kita nggak perhatian pada saat itu, nggak perhatian si mereknya gitu kan. Kita ada diunjukin, kasih lihat fotonya, foto asbak gitu kan, asbak ada puntung rokoknya, cuman kita nggak perhatian apa ya merek apa gitu, enggak gitu ya teman-teman, cuman dilihat aja gitu. Nah cuman waktu itu kan sempat bahas juga kan sama Danu, tapi yang tanggal 19 itu kan Danu ada dimintain tolong untuk membersihkan TKP kan, bak TKP gitu. Nah itu kan cuman bahasnya bukan puntung rokok yang di dalam rumah, tapi yang di luar rumah, yang di garasi gitu. Nah itu ya teman-teman, yang soal puntung rokok ya. Nah itu nanti untuk DNA-nya gitu kan, soal puntung rokok sepertinya pihak kepolisian juga lah yang bisa menjawabnya nantinya soal puntung rokok, karena nanti kan itu ada DNA-nya, DNA siapa gitu kan.
itu teman-teman, itu sempet sampai apa ya, sempet kita bener-bener wah dipikirin banget ya, iya ya apa iya gitu ya, dan masa iya sih gitu. Sempet nyalain rokok dulu gitu kan waktu pas minta uang ke almarhumah gitu kan. Nah itu kalau itu kan bisa dilihat kan nanti DNA-nya itu tanggal berapa tuh gitu kan. Apakah bisa juga puntung rokok itu bisa sebelum tanggal 17? Mungkin waktu itu ada tamu ke TKP ya kan sebelum tanggal 17 atau sebelum Danu minta uang ke almarhumah Amel. Kita kan nggak tahu ya teman-teman. Tuh. Nah, udah gitu masuk ke acara liwetannya. Nah, acara liwetan ini kan kedua almarhumah datang jam 2. Pada saat itu kan Danu katanya lagi nyuci motor ya kan. Nah, itu acara liwetan sampai jam 5 karena almarhumah itu meninggalkan rumah Ayoris jam 5 sore gitu. Dan disitu juga sempat katanya ada momen foto bersama dengan almarhumah ya, keluarga Ayoris juga ya. Nah itu ada ide siapa nih ini acara foto bersama tersebut, dan bahkan ada katanya selesai acara liwetan itu ada bahasa apa sih, foto yang terakhir kali ya gitu. Nah itu setelah acara liwetan itu setelah ada foto bersama ya kan, kedua almarhumah itu meninggalkan kediamannya Ayoris. Nah ini pertanyaannya, Ayoris dan Teh Yanti serta keluarga ini ada pergi meninggalkan rumah atau emang stay di rumah sampai besokan harinya gitu. Nah ini juga yang bisa menjawab Ayoris beserta Teh Yanti ya, dan itu nanti jawabannya akan dikuatkan lagi oleh CCTV yang ada di sekitar rumahnya Ayoris gitu. Itu ya teman-teman. Itu pertanyaan untuk Ayoris sama ini ya Teh Yanti itu. Kalau untuk Pak Yosep nih, Pak Yosep ini kan katanya meninggalkan TKP jam 21.00, jam 9 malam. Yang teman-teman juga mungkin tahu ya, pada saat itu ramai beredarnya bukan video ya, kayak rekaman gitu, rekaman telepon Pak Yosep sama Ayoris, karena waktu itu juga kan ditanyain Pak Yosep lupa mengunci pintu rumah atau pasang portal gitu kan. Itu kan sempat viral ya, sempat rame gitu kan, video apa sih kayak rekaman di telepon gitu kan, di loudspeaker terus di video gitu kan. Nah tapi kan itu isunya akhirnya tidak berkembang setelah diketahui kedua almarhumah masih ada di teras rumah sekitar 23.40. Nah itu kan seperti yang dikatakan oleh saksi Wildan ya, jam 23.40 saksi Wildan itu melihat 5 orang, 3 wanita, 2 laki-laki ya, itu di teras rumah di TKP. Nah ini pertanyaannya, siapa yang bertamu jam 23.40 ya, 2 laki-laki dan 1 perempuan itu gitu kan. Dan itu Wildan itu melihat si mobil Alphard nanjak gitu ya, nanjak mau ngarah ke garasi mobil gitu. Nah saya ingat waktu itu teman-teman, saya sempat nanya ke Pak Yosep, kata saya, Pak, Bapak masih ingat nggak waktu malam itu mobil ada semua atau ada yang keluar? Pak Yosep bilang ada semua, semuanya komplit dan itu rapi mobil ya kan, tiga-tiganya ada di rumah. Tapi jam 23.40 ini kan Wildan melihat si mobil Alphard nanjak, posisinya mau naik ke garasi kan Pak. Nah logikanya pasti itu habis dipinjam orang gitu ya. Apa dipinjam seseorang atau gimana gitu ya. Soalnya ini rentan waktunya aja, coba lihat dari 23.40 ya. Berarti dari 21.00 sampai 23.40. Nah itu
apa mobil Alphard ini habis dipakai seseorang gitu kan, keluar dari TKP gitu. Itu soal mobil Alphard ya. Nah ini soal nasi goreng nih teman-teman. Kemarin kan juga sempet rame ya ditemukannya nasi goreng di TKP gitu. Nah ini temuan nasi goreng ini ada beberapa kemungkinan ya. Nah kita mikir gini, ini nasi goreng ini apa yang bawa itu tamu yang tadi itu ya, yang dilihat saksi Wildan nih, atau almarhumah ini ada order nasi goreng via online nih, via aplikasi online. Nah nanti tuh mungkin sama pihak kepolisian bisa dilihat transaksinya ya, dilihat historinya gitu. Apa almarhumah ini ada order itu ya, apa namanya, nasi goreng. Nah itu kan katanya dibungkus sama aluminium foil. Coba teman-teman komen di kolom komentar ya, apa di daerah Subang ini nasi goreng yang dibungkus aluminium foil itu ada nggak tuh yang jualan itu tuh, daerah Subang atau daerah Ciseti ya itu. Karena saya juga sempat waktu itu pernah beli nasi goreng di daerah Ciseti sama Subang itu ya, bungkusannya ya itu bungkusan nasi goreng pada umumnya ya, dibungkus kertas nasi, kertas minyak gitu teman-teman, yang coklat itu ya nasi goreng. Nah itu untuk pertanyaan yang nasi goreng itu yang sempat kami kemarin bahas tuh ya teman-teman. Itu saya beserta tim itu bertanya-tanya, sampai mikir lagi, sampai iya ya gitu kan, ini di mana itu. Walaupun kita tidak bikin video kan udah lama, tapi kita tetap masih bahas soal kasus ini gitu kan. Kita kadang diskusi sering hampir setiap hari kita diskusi ya. Cuman untuk video itu kayaknya kita dipilih gitu ya. Nah ini untuk saksi Danu nih ya. Nah kan dalam penjelasannya di media sosial, salah satu channel YouTube juga sempat disampaikan, usai acara liwetan Danu kan hanya sempat pergi ke warnet dan pulang main game itu sampai jam 2.30-an ya. Main gamenya itu sampai selarut malam itu sama siapa. Nah ini nih, biar apa namanya, kan alibinya itu ya banyak lah ya. Danu pada malam hari itu sempet, mungkin kemarin itu apa tuh yang kemarin dibilangnya, Danu sempat ada keluar rumah kayak gitu. Tapi kan kalau sempat saya juga cerita ke saya juga waktu itu, Danu memang pure di rumah gitu kan, nggak kemana-mana, memang bener-bener main game. Bahkan saya juga sempat nanya ke orang tuanya waktu itu, sempat ketemu kan sama orang tuanya, Bu, Pak gitu kan, pada saat itu Danu ada di rumah nggak? Iya ada katanya gitu. Nah itu Danu kan kalau misalkan main game itu kan pasti ada lawannya ya, ada temennya gitu. Nah itu mungkin bisa jadi saksi nih yang menguatkan kalau Danu emang bener-bener main game pada malam hari itu gitu kan. Itu main gamenya pasti ada lawannya, si lawannya ini ya, temennya ini nih. Mungkin itu bisa jadi saksi ya teman-teman, bahwa Danu memang bener-bener nggak keluar rumah pada saat itu. Nah itu tanggal 17. Ini saya mau bahas ke tanggal 18, tapi nanti di part 2. Ini part 1 nih teman-teman. Part 1 kita bahas tanggal 17 dulu gitu ya. Nanti kita masuk ke tanggal 18. Mungkin itu saja teman-teman video untuk tanggal 17-nya gitu kan. Dan saya tegasin sekali lagi di sini ya, pertanyaan-pertanyaan ini saya bukan menggiring opini atau menyudutkan pihak manapun ya, enggak sama sekali. Ini hanya unek-unek aja, unek-unek saya dan tim Misteri Mbak Suci ya teman-teman. Jadi memang kita itu sering kayak masih bahas gitu, masih kayak apa ya, menganalisa gitu. Iya ya gitu kan, banyak banget sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak tanyain ke saksi gitu kan.
Karena kemarin ada kesempatan kita bertemu dengan saksi, kita itu emang bener-bener biasa aja gitu, nggak apa ya, nggak ngebahas soal yang apa kasus ini, nggak. Jadi emang bener-bener udah ketemu, ngobrol biasa gitu kan, nggak apa ya, nggak bener-bener detail banget gitu soal apa ya, soal ini gitu loh teman-teman. Karena kan yang pertama tuh ada pengacara juga, saksi Danu kan ada pengacaranya, saksi Pak Yosep walaupun Ayoris juga kan ada pengacaranya gitu kan. Jadi kan kayaknya kalau misalkan kita tidak izin ke pengacaranya, kita juga salah banget gitu kan, menyalahi aturan gitu. Kayaknya kurang etis lah ya, kita langsung tiba-tiba serobot gitu, langsung tanya-tanyain ke saksi, kayaknya enggak gitu. Etikanya kan tidak seperti itu ya. Gitu ya teman-teman. Jadi memang kita pure untuk ya udah silaturahmi, ya kita berbincang-bincang aja gitu, bahas yang lain gitu, nggak soal kasus ini kan. Ini saya mau masuk ke tanggal 18 di part 2 ya. Pokoknya jangan sampai terlewatkan, jangan di skip, karena nanti takutnya miss ya teman-teman gitu. Tolong ditonton dari awal sampai selesai gitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Saya Suci pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.